Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para rawuh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya beliau Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddar dan Habib Nizam Al-Jufri. Alhamdulillah sering temuncar nih guys, Habib Nizam, dan alhamdulillah adinda tercinta As-Sayyid Habib Muhammad Jawad bin Abdullah As-Segaf, hafidhahumullah wa ra'ahum. Mugi-mugi Allah jaga mereka, Allah perhatikan mereka, Allah sehatkan badannya, Allah gampangkan rezekinya, Allah semua kabulkan hajatnya insyaallah, Allah gampangkan urusannya di dunia, Allah ampuni semua dosa-dosanya insyaallah. Amin Allahumma. Dan kita harapkan kita kumpul dengan mereka cucunya Nabi Muhammad di atas dunia. Kita berharap kepada kakek mereka semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap duduk dengan cucunya sekarang di dunia, nanti di akhirat duduk bersama kakek mereka Kanjeng besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kan nggih Pak, kita berharap koncoan ambek habaib ini tujuannya nanti ketemu sama kakeknya para habaib bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi terus kita bersambung sampai akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hamalatul ilm, pembawa ilmunya Nabi Muhammad, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji semuanya, mugi-mugi Allah paringi panjang umur, sehat afiat, Allah berikan mereka istiqomah dalam dakwahnya, Allah berikan mereka kesabaran dalam dakwahnya. Kalaupun mereka punya santri, dijadikan santri-santri yang manfaat dunia akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Dan para keluarga besar Majelis Barwas Barokatul Wasilah, bukan wasilah, banter salah. Oh niki kok Barokatul loh, Barokatul Wasilah. Ndak ana bahasa Arab ini gini, bahasa Indonesia. Barokatul wasilah, barokah daripada perantara, yaitu sebaik-baik perantara wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi istiqomah terus berjalan untuk selalu membawa salawat kepada Nabi Muhammad, untuk betul-betul menjadi perantara kenal Nabi Muhammad, perantara menjadi kenalnya orang soleh, perantara menjadi kenalnya keluarga dzurriyyah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Semoga langkah-langkahnya kula sampean sedaya Allah balas semuanya insyaallah dengan sebaik-baik balasan dari Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadirin hadirat rahimakumullah, juga khususnya sahibul bait, Bapak, saya kenalnya ini Pak Brewo. Saya tanya, betul? Saya berapa kali tanya namanya ini. Akhirnya gara-gara paling terkenal Pak Brewo, akhirnya lali mbak jenenge. La ilaha illallah. Siapa jenenge sampean Pak? Saya insya Allah 10 kali bertanya misalnya, wis ping pira takon. Siapa nama sampean? Lali saya. Saiki lali maneh. Pak Suwari, dereng haji. Dereng, insyaallah kabul haji insyaallah. Cepat umrah insyaallah. Amin Allahumma. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah Pak Brewo. Untung Pak.
Ana brewoke sunahnya Nabi Muhammad niki, duduk ngenyek ini sunahnya Nabi Muhammad. Sampeyan gak ana brewoke. Awak ngono sik lumayan brewokanan ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Mugi-mugi hajatnya sahibul bait dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diniatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma. Pahala yang 24 jam ndak kurang gitu Pak. 24 jam itu pahala terus teko Allah ya brewok niki Pak. Loh serius. Lek sampean kepengin pahalane salat harus melakukan salat. Sampean kepengin pahala haji harus melakukan ibadah haji. Lek sampean kepengin pahala sedekah harus mengeluarkan sedekah. Sampean kepengin pahala jenggot niki sunahe Nabi. Sehingga sampai kalau diniati sing duwe jenggot, para jenggot niki, sampai niatkan niru Nabi Muhammad 24 jam sampai turu sak ngilere dikek pahala mbek Allah. Pokok diniati punya jenggot mirip dengan Nabi Muhammad. Bedanya umatnya Nabi Muhammad dengan mereka orang Nasoro, lek umatnya Nabi Muhammad niku Pak, napa? Jaga jenggot. Kumis ditipiskan. Umatnya Nabi Muhammad niki jenggot bukan dipanjangkan terus jerabut kok saput, bukan. Dirapikan, minimal lah kepingin sampean panjang satu genggeman niki. Apa bahasa sampean sak genggeman niki? Satu kepal. Itu pun dirapikan. Itu sunnah Nabi Muhammad, bukan terus duwowo kayak sapu ngono, welek sampean. Kok biak tengah ini ada. Bang, dirapikan itu sunnah Nabi Muhammad. Kalau kumis tipiskan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan serius nih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka orang Nasara, orang Yahudi, mereka ngentekno kumis, ngentekno jenggot tidak dipakai. Yang dia panjangkan yaitu kumis. Sampai lihat kalau di Eropa, lihat TV niku, sing panjang niku kumis apa jenggot? Udah remah bah. Kumis. Oh di Mekah. Di Mekah, ini di Eropa nih Pak. Bener umroh Menara Apple sallallahu alaihi Muhammad. Mereka lebih senang manjangkan kumis daripada jenggot karena apa? Tidak niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai niru Nabi Muhammad, alhamdulillah kita punya Pak Jenggot. Mugi-mugi bisa ditiru insyaallah. Jangan dicukur, saya minta tolong ini. Cok dintekno to ya. Cok dintekno, jarno wis. Sak dintekno seakan istrinya curiga hari. Untuk mana iki? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat para rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki sekaligus acara khitan kan nggih? Khitan Ananda Ahmad Ihsanuddin Wijaya bin Samsuri bin Suwari loh lali mana bin Suwari. Mugi-mugi anaknya jadi anak-anak yang solehah. Pembanggaan Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Rasul SAW, ngamalkan ilmunya Nabi Muhammad. Mugi-mugi jadi dibanggakan Nabi Muhammad, dibanggakan orang-orang soleh insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ate berangkat niku Pak, subhanallah, nggih apa iki jenenge? Jas. Niki pengorbanan begitu berat tadi. Serius niki, saya masuk sini langsung takon Habib Husin. Habib karya jaketnya, oh nggih. Tutup jaket niki, jas. Kan tampil beda kan ya? Ben ketok keren didik, Pak. Mau berangkat Syarifah tadi istri wis rodok ngomel-ngomel. Curiga wis, waduh, ate nang ndi? Ate mau kemana? Pengajian dari. Mosok pengajian. Hari najis. Wis curiga. Akhirnya mentolo melok tok mau ikut wis curiga wong durung. Tak coplok tutuk njero tutuk njopo tak gawe maneh aku. Sallallahu alaihi Muhammad.
Subhanallah Pak, sampai tahu sampai jalan saya wis dengan bangganya pakai jas kok ngene, kok menteri dalam negeri ngene. Bensin entek mogok mobil. Endi wong iku sing nyopir. Mobil iki usah dayat iki. Gak beres sing nyusul iki. Sing nyediakno mobil gak beres. Mogok tengah dalan ngarepe warung ana wong akeh, sebelah kiri ana omah buka ana kumpulan wong wedok-wedok. Aku nggak imamah nggak ngene diguyu Pak, gak sido bangga mana aku. Hak tepak wong iki. Mari ngono kancane buka, sampai tahu kancane buka biasa kanca Jazz apa Innova kan dipencet tit nutup iki gak puteran wabot kan. Akeh wong didelok gak kena ditutup. Allahu Akbar. Ati hadir ning kene disiksa mbek arek-arek aku. Allahumma ja'alni minas sabirin ya Allah. Mugi-mugi dadi wong sabar niki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya sampai alhamdulillah. Hadirin hadirat para rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Niki acara digabung dengan khitan. Nggih. Khitan bahasa yang viral kita kenal dengan bahasa sunat. Sonat. Caan ngeremodur. Sunat. Khitan, hukum asli khitan di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, laki ataupun perempuan yang muktamad sepakat para ulama, nggih dengarkan, laki utawa perempuan sepakat para ulama madhab Imam Syafi'i, bukan madhab Imam Malik, Hanafi atau Hambali. Madhabnya kita, mayoritas orang di Indonesia, masyarakat di Indonesia madhab Imam Syafi'i mengatakan mereka wajib dikhitan utawa sunat. Wajib laki atau perempuan. Duh, santai dulu sampean. Duh, bagaimana? Kadang-kadang perempuan ada mereka tidak dikhitan atau tidak disunat. Bahkan sebagian kadang-kadang dokter niku tidak perlu disunat, tidak mau mereka kadang-kadang. Di pendapat yang kedua mengatakan kalau perempuan ada yang mengatakan sunnah bukan wajib. Kalau laki-laki kabeh wajib, semuanya wajib. Semuanya wajib harus dipotong. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham nih? Sehingga laki perempuan asal hukumnya khitan yaitu wajib. Cuman khusus perempuan ada yang mengatakan sunnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama di khitan saat itu siapa? Nabi Ibrahim. Dan saat itu Nabi Ibrahim saat itu umur kurang lebih 80 tahun. Banyak riwayat di sana. 80 tahun. Dan dipotong dengan kodum, dengan kapak, Pak. 80 tahun. Bayangkan sampean. Laser ndak mampu wis. Silet gol ndak mampu. Kapak. Ampean sih. Bulldozer nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Saat itu pakai kapak. Itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga menjadikan satu syariat juga diterapkan di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan. Kapan beb dikhitan? Kapan itu harus disunat anak-anak itu beb? Apakah ketika waktu lahir langsung dipotong? Apakah nunggu umurnya mungkin sama-sama seperti Nabi Ibrahim 80 tahun? Gimana? Umur yang paling baik bagi laki-laki 7 hari atau 8 hari. Kenapa alasannya 7 hari 8 hari? Karena tidak terlalu banyak gerak. Paham? Wong umur 7 tahun, 7 tahun, 8 tahun ndak delok macam-macam. Tidak mempunyai syahwat yang begitu besar. Nafsunya ndak liar kayak kula mbek sampean. Iki nemen. Syahwatnya liar. Anak kecil masih
Nggak ngerti apa-apa, polos. Umur 7 hari, 8 hari mereka polos, sehingga itunya tidak sampai banyak gerak. Kalaupun itu dipotong, sakitnya berkurang, nggak mati sakit. Sehingga paling bagus 7 hari atau 8 hari. Bahkan cucu Nabi Muhammad SAW disunat saat itu umur 7 atau 8 hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu bagi orang yang anak laki. Perempuan, hati-hati. Perempuan, Anda lihat, perempuan itu bukan dipotong seperti laki. Kalau laki kan dipotong hanya sang pucuknya saja. Kan iya, kalau sampai potong semuanya, duwe harta karun sampean. Cuman pucuknya saja. Bukan helmnya. Penutup helm. Ini bahasa tidak bisa diperjelas nggih. Bagi yang faham alhamdulillah faham, gak faham yo kenemenan yo. Delok iki wis akale areke umure SD, akale wis SMA kabeh. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagi perempuan hati-hati. Bagi perempuan hati-hati. Jangan sampai menyunat perempuan, karena sunatnya perempuan tidak sama seperti laki. Kalau laki dipotong, kalau perempuan cuman digores. Digores apanya, Beb? Maaf, kita mau nyebut saya sulit ini. Ada benjolan di depan. Agak nonjol di depan. Minta maaf, jangan dibayangkan. Loh, perlu nih. Lek bahasanya dikerik, diapakan itu? Ketika sampai umur baru lahir atau sampai 7 hari, kadang-kadang tonjolan, benjolan itu belum ada. Sehingga di dalam syariat kalau Anda memotong itu semua benjolan justru haram. Hati-hati bagi perempuan ini. Terkadang ketika benjolannya masih sedikit, kalau dikupas semuanya jadi haram. Sehingga apa? Nunggu anaknya sampean, kalau punya anak perempuan, sekiranya sudah kelihatan betul itu benjolan, sehingga cuma dikerik sedikit, tidak banyak. Kalau habis semua yang ngurangi syahwat, habis, gak duwe syahwat akhirnya lama-lama. Sehingga di situ diharamkan oleh syariat kalau menghilangkan benjolannya semua. Sehingga 7 anaknya sampai ditunggu. Kalau perlu 1 bulan ditunggu agar supaya betul-betul kelihatan itu benjolan. Paham ini? Sehingga dikerik sedikit, itu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan itu wajib syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus bagaimana, Bib? Kadang-kadang kita perlu fleksibel, Pak. Perlu agak lentur. Karena permainan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau ada permasalahan, Habib? Ini orang awalnya Kristen atau di luar agama Islam atau non-Islam, baru masuk Islam umur 80 tahun. Apakah perlu disunat? Dilihat kalau memang dia punya penyakit gula. Tahu sampai penyakit gula? Gula itu ada 2, enggak salah. Ada gula kering, ada gula batu, ada gula yang kering itu ya. Penyakit gula itu gula basah sama kering itu. Tidak tahu yang parah yang mana itu. Wallahu a'lam. Mungkin sehat semua insyaallah. Sampai tahu penyakit gula itu kalau ada sedikit goresan luka itu merambat. Kan nggih? Ketika ada seseorang baru masuk Islam umur 80 tahun seumpama, apakah harus dipotong? Lihat, oh ada sakit, riwayatnya sakit, ada gula, khawatir kalau dipotong, disunat, akhirnya bukan tambah sembuh, tambah sakit, tidak sembuh-sembuh. Bukan pocok-pocoknya yang dihilangkan, merambat entek kabeh, Pak. Akhirnya bagaimana? Ikut pendapat yang lain meskipun keluar daripada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga bagaimana? Jangan dipotong. Lebih afdol jangan dipotong. Karena apa? Mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Paham nih? Kalau dilihat ternyata sehat, afiat, Masya Allah. Istrinya 4, tugel. Pakai apa? Terserah, lihat kekuatannya. Kalau bisa pakai kapak kan gitu.
pakai gerendel sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat para rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Sampai tanya, Pak Samsuri, ya, Pak Suwari, Pak Brewo, wis salamane. Pak Suwari ini ngadakan satu acara ngundang majelis Barwas Barokatul Wasilah untuk nyelameti, untuk ngasih barokah anaknya yang baru dikhitan. Sampai tanya, pasti sayang sama anaknya, kan nggih? Sayang dengan anak, supaya nopo? Anak kepingin barokah, anak berbakti kepada orang tua, anak sehat afiat, anak bisa ngelihat wajahnya orang soleh, anak nanti kelak bisa ngelihat orang soleh, niru orang soleh, jadi orang soleh, jadi ustadz, jadi kiai, sehingga mereka manfaat dunia sampai akhirat, insya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini satu kesayangan, satu cara sayangnya orang tua kepada anak, betul. Cuman hati-hati, tidak cukup sayang-sayangnya sampai kepada anak cuman buat acara khitan, sunatan, ngerayakan perayaan, sholawatan. Setelah itu Anda tidak mendidik anaknya, percuma, berubah anaknya sampean. Persis ketika sampean punya anak baru lahir, kan nggih, sunnah baru lahir diapakan? Hah? Sunat adzan. Anak baru adzan disunahkan dalam Nabi Muhammad, adzan kuping yang qomat kuping kiri, adzan Allahu Akbar, terus qomat sebelah kiri. Itu semuanya satu metode, satu cara, satu wasilah agar supaya anaknya sampai kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal hayya ala shalah, kenal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika sampean lahir Allahu Akbar diadzani, lanjak dewasa tambah umur, apakah sampai cukup? Cukup diadzani jadi wong soleh? Tidak cukup. Ketika sampai sudah dewasa sedikit, sudah sunat, sempetin dirayakan sunatnya jadi sholawat, ayo wis kumpul-kumpul ngaji, terus tambah dididik jadi orang soleh. Tidak cukup anak sampean. Perlunya menjadi anak yang soleh, yaitu Anda orang tua, bapak, ibu mendidik, tarbiyah dengan pendidikan cara Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Mustahil Anda punya anak yang soleh kalau Anda tidak mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dijaga anaknya, terus cukup adzan Allahu Akbar, mulai bisa ngelihat delok no TV. Cukup, tidak bisa. Kenal adzan cuma 5 menit, TV-nya 5 jam sehari. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua yang ngajari akhlak, ngajari adab, untuk memberitahu budi pekerti, sikap yang baik kepada anaknya, Allah akan merahmati orang tua yang model seperti ini. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah akan merahmati seorang ayah, Allah akan merahmati seorang tua, orang ibu yang mengajari anaknya agar berbakti anaknya kepada orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Ajarkan anaknya. Ayo sekali disor. Biasanya anak kurang ajar kan ya? Anak kurang ajar. Kita ini Masya Allah, dulu kita dididik dengan tarbiyah hasanah, pendidikan yang baik. Kalau orang tua duduk di bawah, anak ketika duduk di kursi, ayo turun. Abah di bawah, turun. Umi di bawah, turun. Tidak boleh duduk di atas kalau ada orang tua di bawah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pendidikan, subhanallah. Kalau berangkat sekolah, salim dulu, sebah dulu, cari orang tuanya, mana ibunya, mana bapaknya, mana kakaknya, mana pamannya, ayo sebah, salaman. Habis mandi, kadang bersih kan, Masya Allah, ayo salaman. Pulang sekolah, jangan langsung masuk, assalamualaikum. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu satu pendidikan yang diajari sama Abah. Masuk pulang sekolah, masuk assalamualaikum, jangan kemana-mana, cari orang tuanya.
Pak, bapak, salaman lagi. Bu, salaman lagi. Kalau ada pamannya, salaman lagi. Masya Allah. Kalau keluar izin dulu. Ini pendidikan orang dulu. Masya Allah. Sekarang sampai lihat anaknya, kapan keluar, kapan datang, kapan pulang, kapan pergi, tidak paham. Kadang anak abahnya di majelis, ibunya di majelis, anaknya sampai di dengeruis, haru, mancene si enom, jarna wis. Anda akan nanti nyesel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mendidik anaknya kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manahala walidun waladahu illa min adabin hasan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampean kepingin ngasih pemberian yang paling afdol kepada anaknya, tidak ada pemberian yang paling afdol untuk sang anak kecuali pendidikan akhlak budi pekerti yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sampean Masya Allah, kita lihat lek sampean duwe anak ndak mangan, ndak makan satu hari, insya Allah keliling sampean. Satu kampung keliling. Temennya ditelepon, diparani, masuk rumah satu ke satu terus dikelilingi agar supaya makan, ndak makan sakit. Sampai sholat satu hari 5 kali, sampai baca Quran sehari berapa juz. Kadang-kadang mana anaknya ndak sholat, biarkan kita. Ndak perhatian, anaknya ndak makan sampai biasa, padahal cuma sakit di atas dunia. Kalau anak sampai ndak sholat, sampai punya anak ndak baca Al-Quran, sampai punya anak ndak kenal Nabi Muhammad, mungkin bisa sakit di atas dunia, tapi sampai di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, diselamatkan oleh Rasul SAW. Kalau punya anak sampai selamat, otomatis orang tuanya ditarik sama anaknya. Kalau Anda punya anak tidak selamat, Pak, terus sampai merasa cukup, alhamdulillah beb, saya istiqomah di masjid, istiqomah di musola, istiqomah di majelis ilmu, sampai punya anak ndak tahu, ndak ngalor, ndak ngidul, la sin wala sod, la ain wala ghain, ndak ngerti sholawat sama sekali, bahkan lek bocah tahlil disetelno MP3. Pas ziarah ke kuburan bingung bocah apa iki, boleh nih Google Yasin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai akan nyesel nanti, dituntut sama anak-anaknya karena anak sampai tidak diajak abahnya ke majelis, anaknya musik-musikan. Hati-hati, ajak anaknya untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Pak, sampai Pak sampai pikir, Masya Allah, coba sampai pikir, kita ini punya rumah bakal hilang. Kita ini kepikirannya kepingin rumah yang mewah. Rumah sampean bakal hilang kalau sampean meninggal dimiliki ahli waris. Sampean punya mobil yang mewah, sampean meninggal dimiliki ahli waris, selesai. Bahkan rebutan sama ahli warisnya jadi sengketa. Nggih napa nggih? Wonten napa kata? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau Anda punya anak, sampean masih di dunia, mereka anaknya sampean. Ketika Anda ada di alam kubur, mereka anaknya sampean. Ketika Anda ada di barzakh, mereka anaknya sampean. Di suratul mustaqim, mereka anaknya sampean. Ketika Anda di surga, mereka di surga, itu anaknya sampean. Ketika mereka di neraka, mereka anaknya sampean, semuanya. Sehingga aset sampean dunia sampai akhirat yaitu anaknya masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sampai jogo dunyane sampean supaya ndak hilang, Masya Allah, punya uang miliaran, emas kayak berangkas, kasih kode 008 kayak saras. Wah, dijaga agar supaya ndak hilang. Sampai jaga anaknya agar supaya imannya ndak hilang. Sampai jaga iman sampai anak-anaknya agar supaya kenal Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan sampai jaga hartanya, jaga emasnya. Ternyata Anda punya anak keluar iman tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga selamat semuanya nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga penting pendidikan itu. Loh, didik niku kapan sih, Beb? Kadang kita pertanyaan, didik pendidikan itu kapan? Karena kadang-kadang kita ini punya anak, maaf, kita punya anak ketika anak itu kurang ajar masih kecil, alasan kita apa? Yang sik cilik, Beb. Sik kecil, tidak masalah. Melayu pelayonan di kampung, ambek muda belejut, kan gitu. Kadang-kadang sebagai orang tua, biarkan sudah beb, masih kecil, si cilik, keliling.
Kalau sudah buang air kecil bukan di kamar mandi, ini dalan-dalan kadang-kadang. Sik cilik, Beb, masih kecil, ketahuilah kebiasaan mereka nanti di dewasa ketika masa tua karena sudah terbiasa kehidupannya di masa kecil. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Anda mau didik anaknya ketika masih kecil, sik cilik, didikan karena apa? Mereka masih takut sama sampean, tidak punya kekuatan untuk balas sampean, tidak sampean ngamuk. Ketika anaknya mungkin kurang ajar, meneng, nggih Pak. Kalau sampean ngamuk, anaknya takut. Lek anake wis gerang, kayak model ngene jenggotan-jenggotan ngene. Sampai baru dedek, yang dedek bapaknya pakai tongkat, aja kurang ajar apa-apa, cek, mencolot kon. Mendidik itu tarbiyah itu masih kecil, betul. Saya mau tanya sama sampean, bukti pendidikan itu tidak nunggu dewasa. Bukti pendidikan untuk mengenalkan ibadah, mengenalkan Nabi Muhammad tidak nunggu dewasa. Saya mau tanya. Sampai ngerti ada di pengajian madrasah TPQ itu ada pelajaran namanya pasolatan. Pasolatan itu belajar sholat. Lek bahasa di Jawa-Jawa itu biasanya pasolatan namanya kan ya. Belajar sholat itu biasanya sampai diajari umur berapa? Hah? 5 tahun. Itu 5 tahun baru diajari. Ya bagus. Betul. 5 tahun. Kadang-kadang SD kan ya. Saya mau tanya, sampai itu wajib tak sholat umur 5 tahun? Wajib apa enggak? Enggak wajib, kita umur 5 tahun wajib sholat, enggak ada kewajiban sama sekali. Puasa enggak wajib, baca Quran enggak wajib, ibadah enggak wajib. Lah wong saya umur 5 tahun, enggak wajib sampai ibadah. Tapi bagaimana digerakkan sama habaib, para kiai, para orang-orang soleh, para ulama, mereka mengadakan satu pelajaran khusus untuk anak-anak kecil, padahal mereka anak-anak kecil belum wajib melakukan ibadah. Sallallahu alaihi Muhammad. Diajari sholat ketika umur 5 tahun, diajari baca Al-Quran, Iqra, ba, alif bata a, alif bata ba, aba kan ya? Tidak paham aku lali usane guys. Sampai diajari ketika itu saat umur 5 tahun, 6 tahun. Diajari baca Quran, diajari sholat, diajari puasa. Kadang-kadang sama orang tuanya, ayo jangan puasa mulai pagi sampai maghrib, poso separuh. Poso pagi sampai duhur. Wonten istilah lagi, itu tidak tahu ada syariat ataupun tidak. Poso sapi, poso marimangan, diusapi pengalaman nih modelnya. Ono poso wedus. Mari apa itu poso wedhus itu mari mangan apa maneh mari poso wedhus terus poso maneh poso ya wis iku wis poso-poso separuhan iku wis separuh permainan kan ngoten. Kenapa itu ndak ada saking ngajari anaknya terbiasa puasa full mulai fajar sampai maghrib, padahal belum wajib puasa. Lek sampeyan wis gerang-gerang koyo ngene wis jenggoten terus poso wedhus poso maghrib julek nang ngono iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati, kenapa sih para ulama mengajari mereka saat masih kecil? Karena nanti kalau sampean sudah balik, sudah ngerti sholat, sudah ada kewajiban sholat, mau sholat Allahu Akbar, sampean enteng, alhamdulillah, sudah biasa diajari sholat sama ustadz mulai kecil, sudah balik, wis terbiasa, enteng. Gara-gara sampean diajari ustadznya mulai kecil biasa poso separuh permainan, akhirnya sebelum balik sudah biasa poso sampai maghrib, masuk balik wis biasa, tidak kaget. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini pendidikan mereka semuanya. Kenapa kok malah kecil? Mau lagi bayangkan yang sampean umur 5 tahun ini diajari sholat, ada yang umur 6 tahun diajari sholat, wis balik kadang bolong-bolong sholat ya Pak. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Apa mana sampai tidak belajar sholat umur 5 tahun? Tambah tidak sholat sampean. Maka dari itu pendidikan itu mulai kecil. Hati-hati, tarbiyah pendidikan akhlaknya Nabi Muhammad
mulai kecil ajarkan, dilihat anaknya tidak baik diajarkan agar supaya kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga hadirin hadirat para orang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan di majelis yang mulia ini, ketahuilah adab, dengarkan ya, penting nih, penting betul. Adab, akhlak, budi pekerti, tarbiyah, pendidikan, semuanya sampai tidak bisa melakukan kecuali melewati landasan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak itu ilmu, didik itu butuh ilmu, ibadah itu butuh ilmu. Kalau sampean didik tanpa niru akhlak ilmunya Nabi Muhammad, kocar kacir Pak, kocar kacir. Mereka yang menganggap itu baik kadang-kadang berharap itu kebaikan, di hadapan Nabi Muhammad itu bukan hal yang baik sallallahu alaihi Muhammad. Contoh, kadang-kadang sang bapak ini merasa dirinya baik, apik, kadang-kadang merasa betul, merasa itu yang paling baik untuk mendidik anaknya. Kadang-kadang anak niki umur 5 tahun 6 tahun dikasih HP, nggih napa nggih, dengan alasan kasihan, seakan beb dikasih HP. Subhanallah, hayatuh HP, hidupnya HP, gara-gara setan gepeng. Bahaya setan gepeng nih Pak. Nangis jerat-jerit kasih HP, meneng. Subhanallah, anaknya sopo iki? Kok ndak bin TikTok kayak sekalian? Sallallahu alaihi Muhammad. Sek cilik merasa ini pendidikan baik, saya tahu beb biar menang. Loh, salah sampean. Anda akan nyesel nanti, tambah tua lebih sayang dengan HP daripada sayang orang tuanya sendiri. Ditinggal sampean sama anaknya. Bapaknya sakit, anaknya sakit. Le, bapak loro. Oh iya Pak, saaken tok, tak moro. Sampai loro, bapaknya loro. Duh, kapan mati nih bapak iki yo. Loro kari suwi gak mari-mari, gak sayang sampean. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang merasa itu baik, tahu pendidikan yang baik adalah landasan ilmunya Nabi Muhammad, landasan ilmunya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau anda punya anak baru bisa ngomong, ajari Allah, ajari la ilaha illallah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kita punya anak kadang-kadang tidak niru Nabi Muhammad, merasa ini salah. Bukan, yang betul apa? Bintang di langit amat, ya itulah keadaan kita semuanya. Merasa zikir la ilaha illallah, merasa itu raditu billahi rabban, merasa itu Allah lebih mulia yang diberikan kepada anaknya daripada bintang kecil. Sedikitnya bintang kecil ada kayak ini. Sing dilihatkan TV panipin gak mari-mari. Tayo gak selesai-selesai. Minta tas tayo, jaket tayo, baju tayo, terus tayo. Urip ambek tayo. Delok bapak Pak jadi tayo Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Salah sampean, hati-hati, hati-hati. Pendidikan itu masih kecil, mumpung mereka punya takut sama sampean, mumpung mereka masih mau nurut sama sampean. Kalau anda didik mereka saat sudah dewasa, kaget, mereka bisa bales, mereka sudah punya pikiran, Pak salah sampean Pak, wah aku sekolah kok, punya teman, punya bahaya, hati-hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Juga terkadang beberapa orang tua nih Pak, Masya Allah, males didikannya. Sudahlah beb, saya ini bukan ustadz, bukan kiai, dididik model opo anak saya tetap jadi petani beb. Dididik model ya apa ya tetap aja ndak mungkin jadi kiai wis ngene beb. Wong saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Ketahuilah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan dalam satu kalamnya dalam Tasbitul Fuad, la yusawil bol man bol,
la yusawil bol ma'aman bol. Ketahuilah kencing itu keluar dari majra, dari tempatnya, maaf itu kan. Rata-rata kita ini keluar dari tempatnya kencing. Gini Bang, satu jalan. Tapi subhanallah, yang keluar kencing tapi tidak sama siapa yang kencing. Yang kencing dikencingkan itu hal yang najis, tapi yang kencing itu manusia. Bukan berarti yang dikeluarkan itu semuanya sama, bukan. Kalau dikatakan kadang-kadang buah itu tidak jauh daripada pohonnya, kan gitu. Apakah semuanya? Berarti lek bapak petani tidak mungkin anak ustad. Lek bapak miliarder terus bapak jadi miliarder, belum tentu. Kata Imamul Haddad, sebagaimana keluarnya air kencing tidak percis sama sebagaimana orang yang kencing. Yang dikencingkan najis, tapi yang kencing manusia. Bisa. Kalau sampean bukan ustadz, sampean bukan kiai, sampean bukan orang soleh mungkin sampean bukan guru. Kalau didik yang baik, tarbiyah yang bagus, akhlak yang bagus, mungkin orangnya kurang baik, tapi yang dikeluarkan menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, insyaallah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan insyaallah kita berharap ananda anak daripada Pak Brewok mugi-mugi jadi anak yang lebih baik daripada bapaknya, kan iya. Mosok bapak berharap wis ojo lebih toko bapak lo nak, wis bapak wis mentok dadi wong apik, aktif pengajian, sampai ya wis arang-arang didik wis ojo ngelebihi bapak. Ya ndak. Di mana-mana bapak itu berharap anaknya lebih baik daripada orang tua. Masya Allah, mugi-mugi anaknya diniatkan menjadi anak-anak yang soleh solehah, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya si Allah Subhanahu Wa Taala, lebih cinta sama orang soleh. Dan insya Allah keluarga beliau dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terus cinta ilmu, terus cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus cinta ahlul bait, para habaib, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan semoga ya Allah dengan turunnya hujan pada malam hari ini ya Allah turunkan rahmat-Mu ya Allah. Dengan turunnya hujan pada malam hari ini ya Allah turunkan maghfirah ampunan-Mu ya Allah. Dengan turunnya hujan pada malam hari ini ya Allah turunkan barakah daripada langit ya Allah. Rubah hidup kami ya Allah, yang kurang baik jadikan hidup kami lebih baik ya Allah. Jadikan kerjaan kami lebih baik ya Allah. Jadikan rizki kami lebih baik ya Allah. Jadikan kehidupan kami lebih baik ya Allah. Jadikan ilmu kami lebih baik ya Allah. Jadikan semangat kami lebih baik ya Allah. Jadikan mahabbah cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik ya Rabb. Semoga dipertahankan cinta ini ya Allah kepada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan mahabbah cinta dalam hati kami ya Allah untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus temukan di mata kami ya Allah ustadz-ustadz yang saleh. Terus temukan di mata kami ya Allah guru-guru yang saleh. Terus temukan di mata-mata kami ya Allah kiai-kiai yang saleh. Terus temukan di mata kami ya Allah para habaib dzurriyyah al-bait yang saleh, selalu membimbing kami untuk kenal Nabi Muhammad, untuk tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Kita tidak akan mampu semua ini ya Allah. Kita tidak akan mampu meniru Nabi Muhammad kecuali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ya Allah pada malam hari ini ya Allah dengan turunnya hujan ya Allah, guyur kita semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Rubah niat kami menjadi rubah niat yang baik ya Allah. Jadikan sikap kami sikap yang baik ya Allah. Jadikan hati kami hati yang saleh, hati yang bersih, karena tidak ada hati yang bersih kecuali bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering salawat ya Allah, tapi kenapa hati kita tertutup ya Allah? Tidak bisa merasakan nikmatnya salawat, tidak bisa menikmati bagaimana nikmatnya maulid ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Allah untuk selalu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati kami ya Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajah beliau wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka nanti di yaumil qiyamah bagi manusia yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb,
kita tidak mampu ya Allah, kalau kita termasuk bagian orang-orang yang celaka ya Allah, jadikan kami para suada, kami bagi orang-orang yang bahagia bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah beliau yatala'la min nur, beliau terpancar cahaya yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala ya Rabb. Dari cahaya yang tersebut mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, melewati siratal mustaqim bersama Nabi Muhammad, membuka pintu surga bersama Nabi Muhammad, masuk surganya bersama Nabi Muhammad, dan mendapatkan telaga Haud Nabi Muhammad, dituangkan dengan tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Betapa mulianya manusia mendapatkan tangan Nabi Muhammad dan mendapatkan telaga Haud dari tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berhadapan Nabi Muhammad dan melihat senyumnya Rasulullah, melihat senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digiring oleh Rasulullah ila ni'matil abad, kepada nikmat yang abadi yaitu surganya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami termasuk min ahlil jannah, jadikan kami termasuk penduduk surga ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama cucu-cucu kami ya Allah, bersama orang tua kami ya Allah, bersama paman-paman kami ya Allah, bersama teman-teman kami ya Allah, bersama guru-guru kami ya Allah, bersama santri-santri kami ya Allah, bersama mereka semuanya ya Allah di surganya Nabi Muhammad ma'al illiyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, di surga bersama Nabi Muhammad, bersama para syuhada, bersama mereka para orang-orang yang saleh, bersama mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbana ya Rabb ya dzal quwwatil matin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, jangan sampai mereka ya Allah meminum minuman khamr ya Rabb. Hindarkan mereka daripada ganja ya Allah, hindarkan mereka minum minuman keras ya Allah, hindarkan mereka berzinaan ya Allah, hindarkan mereka pergaulan bebas ya Allah, jadikan mereka hidupnya dalam jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Sehatkan badannya ya Allah, sakitnya anak, sakitnya orang tua ya Allah, jadikan anak kami sehat, afiat, dunia akhirat ya Allah, kumpul sama orang tuanya, menyelamatkan orang tuanya, membanggakan orang tuanya, membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, beri mereka panjang umur, sehat afiat, sehat afiat, sehat afiat zahiran wa banyak kita untuk membuat nangis orang tua ya. Aktif majelis, terkadang kita membuat nangis orang tua ya Allah. Kita kadang-kadang terlalu istiqomah majelis, kadang-kadang kita membuat orang tua marah ya Allah. Rubah hati kami untuk selalu taat kepada orang tua ya Rabb. Jaga orang tua kami sehat afiat ya Rabb, sehat afiat ya Rabb. Bahagiakan mereka dunia sampai akhirat. Orang tua kami yang sudah tinggal umur ya Allah, yang sudah di alam barzah ya Allah, jadikan kuburan mereka raudhatan min riyadil jannah, jadikan kuburan-kuburan mereka ya Allah kebun-kebunan surga ya Allah. Kalau mereka ya Allah diadab, maafkan mereka ya Allah. Kita niatkan hadirnya kita di majlis ini, pahalanya kita sampaikan kepada orang tua di alam kubur ya Allah. Sampai kepada mereka ya Allah, jadikan mereka gembira di alam kubur ya Allah, bersama orang-orang yang saleh, mendapatkan rahmatnya Allah. Orang tua ya Allah, kita saksi rahmatnya mereka kepada kami ya Allah. Mereka menyusui kami tanpa bayaran, mereka melahirkan kami tanpa bayaran, mereka mendidik kami tanpa bayaran, mereka menyelohkan kami tanpa bayaran, mengantarkan kami ngaji tanpa bayaran. Mereka semuanya karena rahmat kepada kami ya Allah. Janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang rahmat kepada makhluknya, yarhamukum man fis sama, Allah akan rahmat. Kita saksi ya Allah, orang tua kami mereka yang rahmat kepada kami ya Allah. Janjinya Nabi Muhammad, orang yang rahmat kepada makhluknya, Allah akan rahmat kepada mereka ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah. Mereka menyusui kami karena rahmat ya Allah. Kadang mereka ya Allah, maafkan orang tua kami ya Allah. Kadang lupa sholat karena kerja untuk biayai kami ya Allah. Lupakan mereka, rahmat kepada kami ya Rabb.
Kadang mereka lupa baca Quran, ya Allah. Kadang-kadang cari utang untuk biaya sekolah kami, ya Allah. Mereka rahmat kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Rabb. Mereka rahmat kepada kami, ya Allah. Kalau kita buang air besar di bajunya, ya Allah, mereka sibuk membersihkan kami, bukan sibuk membersihkan bajunya, ya Allah. Kalau kita kencing di baju mereka, ya Allah, mereka sibuk untuk membersihkan kami, bukan membersihkan bajunya, ya Allah. Rahmati orang tua kami, ya Allah. Rahmati orang tua kami, ya Allah. Kita sering membuat mereka nangis, ya Allah. Sering kita membuat mereka jengkel, ya Allah. Kita sering membuat mereka kesal kepada kami, ya Allah, kepada mereka, ya Allah. Jadikan malam hari ini malam taubatan nasuha, ya Allah, untuk hati kami, untuk jiwa kami, untuk jasad kami, sehingga hati untuk mencintai mereka, jasad untuk budi berkati kepada mereka yang baik, ya Rabb. Kalau orang tua di alam kubur, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Rabb. Masukkan mereka surganya Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kami, ya Allah, ditakdirkan untuk meninggal, jadikan terakhir hayat kami dalam keadaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Thumma